25 halaman artikel berbahasa Arab. Masya Allah. Jadi 25 halaman bisa keliling Afrika, Eropa. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKTV dimanapun berada, Alhamdulillah jumpa kembali di program LKTV, program Sadar, satu ayat dalam renungan. Kali ini kita bersilaturahmi dengan salah satu tokoh kita, terutama di daerah Lombok. Beliau ini adalah Tuan Guru Dr. Haji Lalu Supriyadi bin Mujib. Beliau ini terkenal melalang buana kemana-mana ini. Dari Indonesia, kemudian ke Afrika, kemudian ke Eropa. Tentu pemirsa banyak sekali yang bisa kita ambil dan banyak sekali hikmah yang kita bisa pelajari. Terutama para mahasiswa dan pendengar dimanapun berada. Tentu ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu tamu kita yang luar biasa ini. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Luar biasa Ustadz nih. Ini ngomong-ngomong di sana ada COVID atau enggak Ustadz di Lombok ini Ustadz? Jadi COVID ada di mana-mana ya, termasuk di Lombok ya. Oh, termasuk di Lombok ya. Saya kira ya, Lombok itu kan. Ya, kita berdoa ya mudah-mudahan COVID ini segera. Amin. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga bisa kita menikmati kondisi normal ya. Seperti Alhamdulillah. Kondisi kita sebelumnya. Iya. Ini pemirsa saya alhamdulillah sudah jumpa dengan beliau ini, pernah ke rumah beliau dan saya ke Lombok ini bisa dikatakan 2 kali ya ke sana saya ini. Dan sungguh luar biasa, Lombok ini banyak tempat-tempat yang terkesan bagi saya sendiri. Nah, untuk lebih mendalam Tuan Guru Lalu Supriyadi ya, ini seorang faqih ya, beliau ini S1-nya ya di Arab Saudi, di Madinah Ustaz ya. Di Jami'ah Al-Islamiyah ya, kemudian S2-nya di Ummu Darman dan S3-nya juga di Ummu Darman. Begitu Ustaz ya? Nah, ini menarik Ustaz. Yang mendorong Ustaz kok belajar sampai ke luar negeri bahkan sampai ke Sudan ini kan apa kira-kira Ustaz dulu ceritanya? Apakah memang dari Ustaz sendiri atau orang tua ini Ustaz? Bisa diceritakan pada kami Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LKTV ya, di mana saja berada. Alhamdulillah merupakan suatu kesyukuran pada malam ini, malam Sabtu, ini bisa diundang, diajak ngobrol, diajak silaturahmi oleh teman saya. Ini saya sama beliau punya sejarah panjang ya. Waktu kita menempuh studi S3 ya, doktor ya. Waktu menempuh studi S3 di Khartoum ya, Sudan, itu tahun 2006, sekitar tahun 2005 ya, pada tahun 2005 itu sampai 2008. Kemudian setelah itu kami lama tidak berjumpa bersua dengan beliau. Namun kira-kira 2 tahun ya. Sebelum ini beliau sempat ke Lombok ya. Ada acara, waktu itu ada acara konferensi yang diadakan oleh UIN Mataram dan beliau termasuk pembicara dalam kegiatan tersebut ya. Alhamdulillah. Kalau nggak salah jurnal Ulumuna kalau nggak salah yang mengadakan acara. Ya. Nah,
Oke. Jadi tadi apa yang ditanyakan ya. Jadi saya ini berasal dari keluarga petani. Jadi orang tua ya, itu petani ya, dari kampung, dari desa. Jadi waktu sekolah baik di Aliyah, kemudian dari Aliyah lanjut ke Universitas Islam Madinah. Jadi tidak ada persiapan secara khusus, saya tidak direncanakan ya, secara khusus oleh saya maupun oleh orang tua. Jadi orang tua hanya meminta pokoknya sekolah, pokoknya melanjutkan kuliah ya. Jadi selesai Aliyah kemudian lanjut ya, jenjang-jenjang berikutnya mulai dari S1, S2, S3. Jadi saya kira mengalir begitu saja. Termasuk ketika saya selesai di Universitas Islam Madinah, kemudian waktu itu mau lanjut kemana. Setelah ketemu dengan teman-teman ya, saya ngirim berkas-berkas, nitip sama teman yang dari Sudan, kebetulan sama-sama S1 di Universitas Islam Madinah. Ya, akhirnya diterima, sudah berangkat ke Sudan. Itu juga waktu itu kita sempat ketemu waktu pengajuan beasiswa untuk melanjutkan program S3, itu kerjasama ya antara Kementerian Pendidikan Tinggi Sudan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Khartoum, Sudan. Itu juga ya saya kira ya berjalan seperti biasa. Jadi tidak ada persiapan tidak ada rencana, misalnya rencana jangka pendek harus begini, jangka panjang harus begini. Jadi pokoknya orang tua waktu itu minta pada saya ya, pokoknya lanjut kuliah, lanjut sekolah. Jadi istilahnya mengalir aja gitu ya? Ya saya kira mengalir aja seperti itu, mengalir. Memang ada persiapan-persiapan, tapi saya kira bukan persiapan sifatnya harus seperti ini nanti ke depan ada. Jadi yang penting bisa lanjut kuliah seperti itu. Masya Allah. Ya. Tabarakallah, barakallahu fikum. Ya. Ustadz, ini nama antum ini kan ada tulisannya Lalu Supriyadi. Itu Lalu itu apa Ustadz? Katanya ada julukan tersendiri itu. Mungkin diceritakan Ustadz supaya pendengar ini tahu budaya di sana itu gimana tentang Lalu. Kalau di Jawa ini kan ada Gus kayak gitu, gimana Ustadz itu? Jadi saya jawab singkat saja. Jadi di Lombok ini mungkin sebagian dari masyarakat Lombok ya, itu awal namanya biasa dipanggil Lalu. Tapi kalau di Sulawesi biasa menggunakan kata Andi ya. Jadi mungkin tidak terlalu saya akan menjelaskan panjang lebar ya, dari sisi sosial, kemudian adat budaya terkait dengan nama ini. Jadi secara singkat, Lalu ini adalah panggilan ya untuk sebagian masyarakat Lombok. Tapi sekarang ya Lalu ini sudah menjadi nama dipergunakan di sertifikat, ijazah dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa terlepas dari nama ini. Bahkan di paspor juga menggunakan nama itu. Ya. Jadi kalau bahasanya ini istilahnya ada strata khusus gitu Ustaz, atau gimana Ustaz itu? Iya, mungkin kalau dari sisi sosial atau budaya mungkin bisa-bisa aja seperti itu ya. Tapi saya mungkin melihatnya dari perspektif yang berbeda, tidak terlalu masuk ya. Ini memang Ustadz Lalu ini orangnya tawadhu sekali nih. Saya kenal dulu ya kayak gini nih, Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fikum Ustadz. Ustadz, pengalaman antum ini di luar negeri kan tadi sekolah banyak sekali ya di luar negeri ini. Kira-kira yang paling terkesan apa Ustadz? Selama Ustadz ini kan ya pasti ada tantangannya ya. Walaupun tadi Ustadz cerita mengalir seperti air gitu. Saya yakin pasti ada kesan-kesan tersendiri selama di Arab Saudi, mungkin atau Sudan, yang katanya di Sudan ini kan katanya dulu hanya ada 2 musim, panas dan panas sekali. Ini gimana Ustaz? Mungkin ada kisah berkesan Ustaz. Mungkin pas ngurus beasiswa.
Jadi ya memang masing-masing negara saya punya pengalaman tersendiri dan masing-masing negara itu memiliki karakter sendiri ya. Tentu yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Jadi mungkin kesulitan ya yang paling sederhana yang kita temukan misalnya ketika kita menggunakan bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab pasaran misalnya Saudi, kemudian saya pindah ke Sudan ya, itu butuh waktu sampai sebulan lebih baru paham ya bahasa mereka ketika kita belanja di pasar Al-Markaz Al-Islami tempat kita biasa beli ikan dulu. Nah kemudian begitu juga. Masalah. Nah, kemudian dari Sudan, kemudian pernah menetap juga di Kairo yang Mesir selama kurang lebih ya 2 tahun, itu juga sama. Oh, di Mesir pernah 2 tahun Ustaz ya? Pernah hampir 2 tahun. Oh, baru tahu nih Ustaz. Itu tahun berapa Ustaz? Ya, itu tahun 2006 sampai 2008. Ya, 2006 sampai 2008. Tapi dari Mesir beberapa kali sempat ke Sudan ya untuk bertemu dengan dosen pembimbing. Oh, jadi istilahnya mengambil S3 itu di Sudan, kemudian sambil nulis di Mesir gitu Ustaz ya? Sambil di Mesir ya. Oh, Masya Allah, ya Allah. Jadi ini, jadi sudah dijelajahi semua ini Timur Tengah ini, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Barakallahu fikum. Ini Ustaz, ini saya dapat ini cerita, antum ini pernah juga ke Perancis, pernah juga ke Polandia ini, bahkan katanya ada kisah ini di Torun Polandia ini, Ustaz sempat kesasar atau gimana Ustaz dulu? Betul ya Ustaz? Gimana itu ceritanya itu? Ini menarik Ustaz. Jadi menarik. Jadi pertama-tama begini ya. Jadi setelah selesai S3 ya 2008, kemudian kembali ke kampus di Mataram. Nah waktu itu tahun 2013 ya. 2013 ada program postdoktoral itu yang diadakan oleh kampus di Mataram itu di Ibnu Tufayl University ya di Maroko selama 26 hari. Nah jadi selama 26 hari itu saya dan teman-teman yang lain bisa mengenal Maroko lebih jauh dan dari dekat ya. Nah, kemudian setelah saya kembali 2013 itu dari Maroko, kemudian saya berpikir, ini saya kira, jadi kalau dalam penelitian kan ada novelty, istilahnya kebaruan. Masya Allah. Saya kira apa sesuatu yang baru, kira-kira yang bisa saya lakukan, bisa saya perbuat, tentu dengan dukungan dan bantuan dari teman-teman. Khususnya teman-teman yang alumni universitas di Timur Tengah ya, di Arab. Akhirnya waktu itu saya berpikir, dan kebetulan disupport oleh kampus ya, dan disupport oleh Diktis ya, Kementerian Agama. Akhirnya saya punya prinsip waktu itu, saya menulis artikel ya, penelitian sebanyak 25 halaman mungkin maksimal ya, sekitar 25 halaman dengan mempergunakan bahasa Arab. Nah, jadi dengan bermodalkan artikel menggunakan bahasa Arab sebanyak 25 halaman, itu beberapa negara itu bisa saya kunjungi. Masya Allah, berkah. Bisa saya kunjungi ya. Bukan saja berkunjung, tapi bisa menimba pengalaman ya dari pemikir-pemikir ya, dari pakar-pakar ya. Bahkan bisa berinteraksi juga dengan profesor-profesor yang berasal dari beberapa kampus di Eropa. Nah jadi
sebenarnya jadi semua kunjungan yang saya lakukan baik ke negara-negara Arab ya, khususnya kalau negara-negara Arab kan biasa kita mempergunakan artikel tulisan berbahasa Arab dan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi yang ke Eropa ini yang ke Prancis ya, kemudian ke Polandia, itu semuanya dengan menggunakan bahasa Arab. Masya Allah. Jadi modal Afan 25 halaman artikel berbahasa Arab. Masya Allah. Jadi 25 halaman bisa keliling Afrika, Eropa. Bisa keliling Afrika, Eropa. Allah. Nah, terus Ustaz. Dan negara-negara Arab. Dan negara-negara Arab. Nah, jadi saya berpikir ini celah. Jadi ini celah. Itu yang mungkin belum banyak diisi oleh kita-kita ini ya. Teman-teman yang mungkin alumni Timur Tengah atau teman-teman yang apa? Ya katakanlah ya teman-teman kita di kampus ya. Dan memang mungkin karena relatif sedikit ya artikel-artikel yang menggunakan bahasa Arab ya. Mungkin tidak sebanyak artikel-artikel yang menggunakan bahasa Inggris ya, sehingga peluang untuk melakukan itu sangat didukung oleh kampus maupun oleh Diktis ya, Kementerian Agama. Jadi selama 3 kali ya ke Prancis ya, yang pertama tahun 2015. Kemudian tahun 2017 ke Nicolaus Copernicus University di kota Torun, Polandia. Kemudian terakhir tahun 2019 ya ke Prancis ya. Itu program Kementerian Agama. Nah, ini semuanya dengan menggunakan bahasa Arab. Allah Akbar. Dengan menggunakan bahasa Arab, dan saya sempat kaget waktu datang di kampus Nicolaus Copernicus University ya. Jadi rupa-rupanya orang Eropa juga. Jadi di Polandia ya, jadi bagian besar perguruan tinggi di Polandia itu membuka semacam fakultas ya, atau jurusan, tingkat jurusan itu tentang studi ketimuran, Oriental Studies ya, Oriental Studies. Jadi mereka mempelajari timur ya. Maksudnya timur itu ya negara-negara Arab atau dikatakan timur karena mereka ada di barat, kemudian termasuk ke timur jauh kita di Asia Tenggara. Dan mereka punya khusus kajian tentang Timur Tengah juga. Biasanya masuk jadi kalau kita masuk ke kampus-kampus tersebut, masuknya melalui Oriental Studies. Nah, nanti di Oriental Studies itu mereka buat jurusan, ada kajian Timur Tengah, ada yang jurusan bahasa Arab, sehingga tidak heran ketika saya sampai di Nicolaus Copernicus University ya, kami mendapat sambutan yang hangat dari mahasiswa pasca sarjana itu yang sedang mengkaji Timur Tengah dengan menggunakan bahasa Arab. Masya Allah. dan waktu itu ada tempat khusus, jadi pembicara yang menggunakan bahasa Arab khusus tempatnya ya, dibuat satu ruangan, kemudian yang bahasa Inggris, kemudian yang bahasa Polandia dan bahasa Rusia ya, ada 4 negara ya. Jadi bahasa Rusia. Nah, jadi sebenarnya di Eropa juga kajian Timur Tengah, ya, kemudian bagaimana mereka mempelajari bahasa Arab itu mereka juga memiliki keinginan yang kuat ya. Tapi tentu itu dipergunakan bukan untuk memperdalami agama Islam, tapi untuk melakukan perbandingan ya, misalnya Islam dengan dan juga mereka lakukan untuk bisnis dan lain sebagainya ya. Karena ketika kita berinteraksi dengan masyarakat dari barat ya, itu harus kita terbuka dari aspek apapun, harus terbuka, bukan hanya tentang agama tetapi masalah politik juga kemudian masalah bisnis juga, itu karena dunia sangat terbuka saat ini.
Ustaz, ini kan katanya pas dulu di di hotel Polandia ini ada kejadian aneh, Ustaz. Itu gimana ceritanya, Ustaz? Oh iya. Iya, jadi waktu itu saya melakukan perjalanan dari Bopis ya, jadi salah satu bandara ya di luar kota Paris ya, Bopis. Waktu itu karena ngejar acaranya besok, jadi harus terbang gitu. Karena saya hanya mendapatkan satu kursi ya, satu kursi kan. Waktu itu sekitar 2 jam ya dari Bopis ke. Jadi saya cari bandara yang terdekat dari kota Torun. Jadi tidak mungkin saya akan turun di Warsawa, ibu kota Polandia, karena itu cukup jauh sekitar 6 jam ya dari Warsawa ke kota Torun dengan menggunakan kereta. Akhirnya saya pilih kota yang paling dekat, yaitu Poznan namanya. Bisa teringat dengan nama kota tersebut. Kemudian turun di Poznan, ya saya sendiri. Sendirian. Kemudian sendirian ya dari Indonesia. Kemudian pas nunggu kereta yang menuju ke Torun, kita perjalanan sekitar 3 jam. Waktu itu secara tidak terduga saya melihat ada seorang perempuan yang sudah cukup berumur, dan saya lihat sepertinya orang ini ya pasti orang akademisi ya, saya lihat ya, akademisi. Akhirnya saya mendekat ya. Kemudian setelah itu dia juga kaget gitu kan. Setelah itu dia cocokkan, saya juga mencocokkan nama-nama undangan ya, yang diundang sebagai pembicara di kota Torun. Dia juga sama-sama mengecek siapa namamu, saya juga mengecek siapa nama Anda gitu. Jadi rupa-rupanya dia itu salah seorang profesor bidang kajian Islam, Islamic Studies dari Freiburg University di Jerman. Jadi beliau cerita saya berangkat dari Jerman, kemudian ke Warsawa, kemudian dari Warsawa ke kota Poznan, kemudian saya ketemu sama Anda di sini. Akhirnya waktu itu saya belum booking tiket, belum booking hotel waktu itu. Udah malam, kira-kira udah maghrib lah, sudah gelap. Akhirnya oke, kita sama-sama ke hotel katanya ibu itu kan. Akhirnya Profesor Roswita Badwi, nggak salah namanya. Akhirnya ayo kita sama-sama, karena kita bilang ya masih ada yang 01 ini. Jadi tamu-tamu sudah duluan di sana. Termasuk waktu itu ada salah seorang duta besar diundang juga untuk acara itu, duta besar dari Libya. Kami satu hotel ya, di Hotel Polonia. Akhirnya saya masuk hotel ya, karena kota-kota ini, jadi sebelum ke Polandia saya juga membaca di Indonesia sebelum berangkat, saya membaca sejarah tentang Polandia gitu kan. Ini setahu kita Polandia ini kan ini dikuasai oleh sebelumnya oleh Uni Soviet ya. Komunis dulu. Jadi kota-kota yang di sana itu tidak semaju daerah-daerah Eropa Barat seperti di Paris, Prancis gitu. Jadi sana karena transportasi cukup ini tidak semaju Eropa Barat. Jadi hotel itu saya masuk sendirian, masuk ke sana, kemudian malam itu setelah tidur gitu, kemudian ini diganggu, nggak tahu apa karena perasaan waktu itu terasa capek, kemudian belum istirahat karena perjalanan yang panjang dari Bopis ke Poznan, kemudian dari Poznan ke Torun ya, Polandia. Jadi belum fix waktu itu, akhirnya tertidur, kemudian tiba-tiba ada gangguan tadi ya. Ada gangguan. Yang saya ceritakan tadi itu mungkin ada gangguan makhluk halus gitu. Setelah itu saya tersadar gitu, kemudian bangun dari tidur, kemudian saya sebagai orang santri itu baca Yasin, kemudian
bacaan-bacaan yang lain ya. Alhamdulillah setelah itu tidak ada lagi gangguan dan alhamdulillah lancar bisa mengikuti acara-acara di kota Torun. Jadi apa mungkin Ustaz, hotelnya itu memang agak angker tuh gimana itu? Agak angker. Jadi hotel agak angker. Kalau kita di Mataram sini mungkin itu hotel. Jadi agak angker hotel itu sudah saya sampaikan tadi. Jadi di Polandia ya khususnya di beberapa kota ya provinsi termasuk di Toronto memang tidak semaju Eropa Barat ya. Namun mereka menyimpan objek wisata ya karena di sana ada tokoh-tokoh termasuk Universitas atau Nicolaus Copernicus University itu mengabadikan nama tokoh Polandia yaitu Copernicus ya. Sehingga nama itu diabadikan menjadi nama universitas tersebut. Oke, Masya Allah luar biasa ini pemirsa ya, pengalaman beliau ini luar biasa ya, dari mulai Asia, Afrika, Arab, kemudian Eropa sudah dijelajahi semuanya. Katanya tadi hanya model 25 paper ya, 25 halaman. 25 halaman. Iya, 25 halaman. Arab. Iya, dan berbahasa Arab. Ini luar biasa. Halaman paper berbahasa Arab. Masya Allah. Tentu ini bisa memotivasi kita semuanya. Jadi dengan bahasa Arab pun ternyata bisa untuk menjelajahi dunia. Nah, tentu ini Ustadz karena ini terkait tentang program kita sadar, satu ayat dalam renungan. Ustadz mungkin punya pengalaman tersendiri ya terkait ayat Al-Quran atau apa yang memotivasi Ustadz sehingga ayat ini menjadi motor penggerak Ustadz sampai sekarang ya dalam menggapai cita-cita Ustadz insyaallah. Kira-kira apa Ustadz? Ya jadi pertama-tama ya jadi tahun 2013 itu ya 2013 itu saya tadi sudah saya sampaikan ya mengikuti postdoktoral ya di Ibn Tufayl University ya, Maroko ya, kurang lebih 26 hari. Kemudian setelah tahun 2013 ya, tahun 2014 ya, waktu itu ada undangan ya untuk mengikuti konferensi di Abdul Malik As-Sa'di University ya. Jadi Universitas Abdul Malik As-Sa'di di kota Tetuan Maroko itu selama 3 hari. Waktu itu saya ikut juga kan. Jadi bayangkan. Jadi saya ikut ya. Saya ngirim artikel ya. Kemudian biaya dari mana? Saya enggak mikir, pokoknya asal ngirim artikel aja gitu, ngirim artikel. Kemudian ngirim artikel dan itu jarak kita ngirim artikel kemudian pengumuman sekitar 6 bulan lah, itu 2014. Ya, akhirnya artikel itu diterima ya, dinyatakan lulus oleh panitia konferensi. Kemudian saya diundang dan alhamdulillah ya Allah memudahkan jalan bagi saya untuk bisa ke sana ya. 2014 itu bagi saya itu pengalaman yang berharga. Jadi di sana bisa pertama kalinya ya bertemu dengan para pemikir, ya, para tokoh, para ilmuwan dari berbagai negara, ya. Termasuk ini ada namanya Dr. Abdul Majid An-Najjar. Ini baru-baru ini saya tahu bahwa ternyata yang saya sering baca bukunya itu dalam bidang usul fikih adalah hasil karya beliau. Masya Allah. Hasil karya beliau. Makanya itu yang sering ini ya waktu itu saya berpikir sebenarnya berat juga untuk ke sana. Bagaimana ini baru mau duduk bareng dengan para pakar, para ulama dari Timur Tengah. Tapi saya terinspirasi oleh ayat Al-Quran ya, dalam surat Al-Infitar ayat 7 ya, sampai 8 yang mengatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ada 2 ayat ini Ustaz. Jadi yang pertama ya ayat 7, Allah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu
dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi saya coba membuka ini, tafsir dari ayat ini. Katanya ini menjadikan, ya, di dalam kurung susunan tubuhmu seimbang. Jadi tafsirannya seperti apa? Seimbang. Jadi saya temukan bahwa seimbang ini bukan hanya tubuh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rupa yang sebaik-baik bentuk, tapi juga seimbang sehingga dia bisa beradaptasi, ya, lakukan adaptasi dalam hidupnya, baik di kutub utara maupun di kutub selatan, ya. Jadi di alam yang sangat panas, ya, kemudian di alam yang sangat dingin, manusia mampu melakukan itu. Masya Allah. Nah, saya temukan, ya, tafsirannya ternyata bukan hanya, ya, dikaitkan dengan tubuh, ya, atau jasad, tetapi aklan waruhan. Jadi jasadan wa aklan waruhan. Jadi akal, intelektual kita, logika kita, intelektual, kemudian begitu juga roh. Jadi setelah saya lihat ini, setelah saya cermati ayat ini, ya, satu ayat ini, itu yang menyebabkan saya selalu bersemangat, sehingga ketemu dengan dengan para pakar, ya, pemikir, para ulama. Jadi 2014 itu sempat bergetar ketika duduk bersama mereka, gitu. Masya Allah. Ternyata mereka itu yang ini, ya, para referensinya saya baca. Tapi setelah saya baca, ini memang kita harus dituntut, ya, oleh ayat ini, bahwa sebenarnya manusia itu memiliki dituntut untuk memposisikan dirinya, ya, posisi yang sama. Jadi tidak perlu dipengaruhi ada prioritas, ya, ada prioritas, ya, super, ya, prioritas. Jadi dimanapun harus diposisikan. Kita harus beradaptasi, ya. Dimanapun kita berada maka harus beradaptasi. Itu berdasarkan tafsiran, ya, yang saya temukan, ya, kait dengan ayat 7, ya, dan ayat 8 dari surat Al-Infitar. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Nggak terasa ini, ya, waktunya berjalan terus. Dan ternyata banyak sekali ilmu yang disampaikan, terutama ini terus terang Ustadz, ilmu baru bagi saya. Jadi ternyata fa'adalak itu di antara maknanya itu adalah kemampuan manusia untuk beradaptasi. Ini luar biasa. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira, Al-Ustadz, Tuan Guru Lalu yang telah memberikan begitu banyak pencerahan kepada kita semuanya, dan tentu hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Al-Ustadz, dan semoga ini segera turun Ustadz, ya, profesornya, insya Allah kita doakan semuanya ini, semoga Allah mudahkan semuanya dan Allah memberkahi kita semuanya. Dan salam untuk keluarga Ustadz, semoga semuanya sehat dan segera kondisi bisa berlalu. Dan tentunya ini tidak akhir perjumpaan kita. Insya Allah kita bisa jumpa kembali. Dan semoga Allah ridho kita semuanya. Baik pemirsa di mana berada, jumpa kembali insya Allah di lain kesempatan. Terima kasih Ustadz. Fajazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.